warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewana Pranata, selaku Ketua Pelaksana Pameran Seni Virtual yang diadakan oleh kelas 12 IPS 1 kali ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala karenanya kita dapat menyelenggarakan acara ini dengan lancar. Tak lupa juga terima kasih kepada Bu Ria Aprilia karena telah membimbing kami sehingga kami dapat melaksanakan acara ini dengan baik. Dan tak lupa juga kepada teman-teman 12 IPS 1 karena telah ikut serta dalam pelaksanaan acara seni virtual dari awal sampai akhir. Oke, tanpa lama-lama lagi, marilah kita saksikan pameran seni virtual oleh 12 IPS 1. Terima kasih. Miniatur rumah ini biasa yang disebut rumah gadang yang berasal dari Sumatera Barat dan bahan-bahannya meliputi triplek, terus ini karton, terus kardus, iratan bambu, dan karung goni, dan beserta cat-catnya dan lem-lem. Saya akan menjelaskan beberapa bahan dari rumah adat Nuo Sesat Lampung. Yang pertama adalah triplek, karung goni, stik, kertas karton, kardus, dan apa ya? Dan iratan bambu. Di sini saya akan menjelaskan hasil karya saya yaitu miniatur rumah adat Krong Bade dari Provinsi Nanggul Aceh Darussalam. Krong Bade juga biasa disebut dengan rumo Aceh. Bahan yang saya gunakan di sini berbahan dasar karton yang dilapisi dengan karung goni untuk atapnya dan dilapisi dengan ijuk sapu bekas. Kemudian untuk dindingnya saya lapisi dengan tusuk sate yang saya cat. Untuk pilar saya menggunakan tusuk sempol. Dan untuk tangga di sini dan pagar serta meja kursi saya menggunakan stik es krim. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan karya miniatur rumah saya yaitu rumah adat Sasadu dari Maluku Utara. Sasadu merupakan rumah adat suku bangsa Sahu di Halmahera Barat yang juga merupakan suku bangsa asli dan tetua yang ada di daerah tersebut. Di rumah ini masyarakat adat Sahu biasa berkumpul dalam pertemuan-pertemuan. Untuk pembuatan karya miniatur ini saya hanya menggunakan triplek, goni, karton, bambu, dan juga tusuk sate. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karya saya yaitu rumah adat dari Riau yang bernama Selasu Jatuh Kembar Riau. Bahan yang dibutuhkan yaitu triplek bekas, karung goni, terus stik es krim, terus ini ada kerdus bekas dan batu-batu dan ini hiasan-hiasan kecil supaya terlihat indah. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rumah adat Potong Limas dari Kepulauan Riau. Rumah ini terbuat dari kardus, stik es krim, karung goni, kertas minyak, dan tusuk sempol. Sekian, terima kasih. Ini merupakan rumah adat dari Bengkulu, namanya Hubungan 5 Bengkulu. Bahan dasar untuk membuat rumah adat ini yang pertama ada kardus, ada stik es krim, tusuk sate, tusuk sempol, kain goni, dan lem tembak. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang miniatur rumah adat Panggung Jambi yang berasal dari daerah Jambi. Bahan-bahan yang saya gunakan yaitu triplek, karung goni, kardus, dan stik es krim. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, di sini saya membawakan rumah miniatur yang berasal dari Sumatera Selatan yaitu rumah adat limas. Mengapa disebut rumah adat limas? Karena bentuknya seperti limas dan memiliki panggung yang memiliki tiang yang menancap di tanah. Untuk membuatnya kita memerlukan bahan seperti stik es krim, karung goni, triplek bekas, dan kardus. Selain itu, kita juga membutuhkan alat seperti gunting, penggaris, lem tembak, serta ballpoint. Sekian, terima kasih.
Ini adalah rumah rakit limas, rumah adat yang berasal dari Bangka Belitung. Berikut adalah bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat rumah adat ini. Ada kardus, ada kertas karton, ada stik es krim, karung goni, dan triplek, lalu bahan-bahan lem lainnya. Terima kasih. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang miniatur yang telah saya buat, yaitu miniatur rumah adat Baduy. Rumah adat Baduy berasal dari Provinsi Banten. Pada bangunan aslinya, rumah adat Baduy memiliki atap yang terbuat dari jerami. Namun di sini saya membuatnya terbuat dari daun bambu kering. Dan pada bagian dinding, pada bangunan aslinya, rumah adat Baduy terbuat dari anyaman bambu. Namun di sini saya menggunakan kardus yang dilapisi oleh karung goni. Rumah adat Baduy merupakan rumah adat semi panggung karena tidak langsung terletak di tanah, melainkan disangga dulu oleh batu-batuan karena kontur tanah yang dihuni oleh suku Baduy tidak rata. Untuk rumah ini saya membutuhkan triplek sebagai alas, batu kerikil sebagai penahan rumah, kardus sebagai dinding rumah, karung goni sebagai pelapis dinding rumah, bambu sebagai tiang rumah, dan daun bambu kering sebagai atap rumah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Di sini adalah rumah adat kebaya. Rumah adat ini berasal dari DKI Jakarta. Bahan yang saya gunakan adalah stik, tusuk sempol, karung goni, dan beralaskan triplek. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan miniatur rumah adat kesepuhan dari Jawa Barat. Bahan-bahannya yaitu karung goni, triplek, stik, tusuk sempol, kardus, dan bunga pinus. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rumah adat Jawa Tengah. Rumah adat Jawa Tengah biasa disebut joglo. Rumah ini biasa digunakan oleh kalangan menengah ke atas dan di beberapa daerah digunakan oleh bangsawan. Yang membedakan joglo Jawa Tengah dengan joglo lainnya adalah memiliki 4 tiang penyangga rumah. Untuk membuat miniatur rumah adat ini saya hanya memerlukan triplek, karung goni, stik es krim, dan tusuk sate. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan miniatur rumah adat joglo DIY yang terbuat dari kardus, tusuk sate, tusuk sempol, ranting kelapa, daun kelapa kering. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan rumah adat joglo Jatim yang berasal dari Jawa Timur, yang terdiri dari bahan-bahannya adalah karung goni, triplek, kardus, stik es krim, dan tali rantai. Sekian, terima kasih. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan rumah panjang dari Kalimantan Barat. Bahan-bahannya yang pertama terbuat dari stik es krim, kemudian ada karung goni, ada triplek, ada sunduk sempol, dan ada pelepah pisang. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumah adat saya, yaitu rumah adat Lamin yang berasal dari Kalimantan Timur. Rumah adat saya terbuat dari triplek, karung goni, stik es krim, tusuk sate, kardus, karton, dan stik sempol. Saya akan menjelaskan miniatur rumah adat saya, yaitu Hubungan Tinggi. Rumah adat Hubungan Tinggi diperkirakan dibangun pada tahun 1867 Masehi oleh Muhammad Arif. Beliau dikenal sebagai saudagar yang kaya raya pada masanya. Pada masa perjuangan merebut kemerdekaan, rumah Hubungan Tinggi ini dipergunakan oleh pada pejuang kemerdekaan atau TKR sebagai markas dan tempat pelatihan. Berikut adalah rumah betang dari Kalimantan Tengah. Bahan-bahan yang saya gunakan adalah karung goni, kardus, bambu, karton, stik es krim, dan alasnya terbuat dari triplek. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rumah adat saya. Rumah adat saya yakni rumah adat Balai dari Kalimantan Utara. Bahan-bahannya dari triplek, karton, karung goni, kayu. Sekian dari saya. Di sini saya akan menjelaskan rumah adat saya. Rumah adat berupa berasal dari Gorontalo.
Bahan-bahannya terdiri dari triplek, stik es krim, karung goni, dan kardus. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumah adat Boyang yang berasal dari Sulawesi Barat. Bahan-bahan yang saya gunakan ada kardus, karung goni, stik es krim, tusuk sate dan sempol, dan yang terakhir daun kelapa. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rumah adat saya. Rumah adat Sauroja yang berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Alat dan bahannya gunting, penggaris, karung goni, kardus, stik, sama triplek. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rumah adat yang bernama Walewangko dari Sulawesi Utara. Bahan-bahan yang digunakan ialah triplek, bambu, stik es krim, tusuk sate, kardus, karton. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rumah miniatur adat saya yang berasal dari Papua, yaitu rumah Honai. Di sini bahan-bahannya ada triplek bekas, karung goni, serabut kelapa, terus kardus bekas, tusuk sate, sama stik es krim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai miniatur rumah adat yang sudah saya buat. Di sini adalah miniatur dari rumah adat Sulawesi Selatan yang biasa disebut rumah tongkonan. Bahan dasar dari pembuatan miniatur ini adalah untuk alasnya triplek yang dibungkus oleh karung goni, dan untuk bagian alas ini sama tiangnya terbuat dari kertas karton yang dicat coklat. Untuk pilarnya ini juga terbuat dari karton yang dililit dengan tali rami. Bagian rumahnya terbuat dari karton yang diberi hiasan kertas di printing, dan kemudian untuk atapnya terbuat dari karton yang diberi hiasan tali rami. Sekian dari saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang miniatur rumah adat Gapura Candi Betar Bali yang berasal dari Bali. Rumah ini berbahan dasar karung goni, triplek, kardus, stik es krim, gabus, dan print out. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan miniatur rumah adat saya, yaitu rumah Musalaki dari Nusa Tenggara Timur. Rumah Musalaki merupakan tempat tinggal khas suku Endelio di Nusa Tenggara Timur. Nama Musalaki pun juga diambil dari bahasa Endelio, yakni Musa yang berarti ketua dan Laki yang berarti adat. Jika digabungkan, Musalaki berarti ketua adat atau ketua suku. Bahan-bahan untuk membuat miniatur rumah ini yaitu triplek, karung goni, stik es krim, bambu, kardus, dan jerami, ditambah hiasan-hiasan untuk mempercantik rumah tersebut. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang rumah adat ini yang bernama Rumah Adat Dangloka dari Nusa Tenggara Barat. Untuk bahan dasar pembuatan rumah adat ini ada karung goni, ada triplek, ada karton, ada stik es krim, dan ada tali rami. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan rumah adat saya, yaitu rumah adat Bayebeo dari Maluku. Alat dan bahannya yaitu stik, sunduk sempol, karung goni, dan kardus. Sekian, terima kasih. Miniatur yang saya buat ini dari rumah adat Balon Sumut dari Sumatera Utara. Terus bahan-bahan yang diperlukan, pertama ada triplek bekas, 2 stik es krim, 3 karung goni. Saya akan menjelaskan karya miniatur saya yang merupakan rumah adat Papua Barat, yaitu Mot Aki Aksa atau yang disebut kaki seribu. Dijuluki kaki seribu karena di bawahnya terdapat banyak penyangga, yaitu bambu. Bahan dasar pembuatannya adalah yang pertama itu ada karung goni, kemudian tusuk sate, tusuk sempol, dan ada sekian. Di depan saya ini adalah rumah joglo dari Jawa Timur. Bahan dasar yang digunakan adalah triplek, tusuk sate, stik, dan juga karung goni. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari rumah adat Gadang dari Sumatera Barat. Berikut bahan-bahan yang saya gunakan, diantaranya triplek bekas, kardus bekas, kertas karton, karung goni, dan iratan bambu
sebagai dindingnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang rumah adat Honai. Rumah adat Honai berasal dari Papua yang terinspirasi dari burung yang membuat sangkar sebagai tempat tinggal yang nyaman. Selain buat tempat tinggal, rumah adat Honai juga bisa menyimpan seperti hasil ladang, yaitu ubi manis dan umbi-umbian lain. Miniatur rumah adat Honai ini dibuat dari bahan alam, yaitu ada serabut kelapa, karung goni, tusuk sate, dan triplek. Sekian dari saya, terima kasih.